Bapak, saudara-saudari semua yang di dalam Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Shalom. Shalom. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti ibadah live streaming, saya mengucapkan selamat beribadah pada sore hari ini. Biarlah roh sukacita ada di tengah-tengah kita, Yes. dan kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih hadiratmu ada di tengah-tengah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Kita menyembah Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku.
memuliakan, meninggikan, mengagungkan, membesarkan nama Allah di atas segalanya. Allah yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Allah yang ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Allah itu juga yang bekerja di tengah-tengah kita, menjamah setiap umat-umat-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Pakai kami, urapi kami, layakan kami Tuhan, supaya lidah bibir kami oleh hanya untuk memuliakan, menyembah Engkau. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Oh haleluya, hadirat-Mu nyata di tengah kami. Biar kami rasakan kuasa-Mu Bapa. Biarlah kami boleh lepas menyembah Tuhan dengan segala keberadaan kami, dengan segala apa yang ada pada kami. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan, biar penyembahan kami boleh naik menjadi satu ukupan, menjadi satu persembahan, menjadi satu kuasa yang dahsyat Tuhan. Dan Kau Allah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah bersama dengan kami, sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kau yang akan menjamah setiap apa yang ada pada kami, baik persoalan apapun yang kami hadapi hari ini. Kami percaya pulang dari tempat ini kami boleh merasakan kemenangan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Yesus yang ajaib dan perkasa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Masih berdiri ya. Kita memuji Tuhan. Oh luar biasa. Amin. Haleluya. Musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu berbagi diriku, bernafsa di sisi kananku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu berbagi diriku, bernafsa di sisi kanan, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber tiada hari yang tiada kita memuji Tuhan. Setiap hari kita memuji Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya.
Puja Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka utama, bersuka, bersuka dalam Tuhan, jangan bersuka, bersuka utama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka kita. Bersuka, 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 luar biasa. Tuhan ajaib ya. Amin. Puji Tuhan. Mari menari, oke? Amin. Sekarang kita nari ya. Jangan putus. Ayo. Amin. Semangat.
Kita akan mendengar firman Tuhan ya. Amin, yes. Amin. Masih kuat berdiri ya? Amin. Oke. Yes. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Yang setia percaya, mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya.
benar Tuhan. Engkau tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan, saya percaya Engkau selalu menyertai kami. Begitulah Engkau mau kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, kami telah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mohon kuasa Tuhan nyatakan. Sore ini kami mau dengar firman-Mu. Sucikan, kuduskan, Roh Allah, Roh Kudus bicara setiap kami hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara, sore hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Tadi waktu berangkat hujan, saya berdoa Tuhan tolong, puji Tuhan, sebuah payung gak dipakai payungnya. Amin. Saudara semuanya, mari pada sore hari ini kita baca firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, inilah firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Amin. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia menjadi gelap, dunia menjadi rusak, dosa makin bertambah-tambah, kegelapan ada di mana-mana. Allah mengirimkan nabi-nabi untuk membawa cahaya sorga kepada dunia ini. Namun Alkitab katakan banyak nabi yang dianiaya, bahkan dibunuh oleh karena membawa berita kebenaran. Amin, amin. Terus semuanya sampai perjanjian baru kita mengenal bayi Yesus. Sejak lahir dia pun sudah ditarget untuk dibunuh oleh Herodes. Jadi dibawa lari, mengungsi ke Mesir, tunggu Herodesnya mati. Herodes mati, Yesus kembali. Setelah semuanya, begitulah kuasa iblis berupaya untuk menghancurkan kuasa Tuhan. Amin. Namun Tuhan itu luar biasa. Iblis nggak pernah berhasil. Saudara semuanya, lewat orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus, tapi gagal. Nah terakhir, saudara semuanya, lewat muridnya yang bernama Yudas. Yudas inilah pengkhianat, saudara semuanya. Lewat Yudas, Yesus ditangkap, dianiaya, dibunuh di kayu salib, mati dikuburkan. Bangkit pada hari ketiga, kita telah sama-sama merayakan Paskah. Artinya apa? Yesus keluar sebagai pemenang. Saudara, meskipun banyak tantangan, tapi bersama Yesus selalu ada kemenangan. Saudara, Allah mau agar kita ikuti firman Tuhan, tidak berjalan dalam kegelapan. Kegelapan ada di tengah-tengah kita, sekitar kita, menggoda kita. Mari kita tinggalkan, hindari yang gelap, dan berjalanlah bersama Kristus. Dan semuanya, Tuhan katakan akan mempunyai terang hidup. Kalau kita tinggalkan Tuhan, kita akan gelap. Namun, jikalau kita bersama Tuhan, kita punya terang hidup. Meskipun tempat yang gelap, kita akan bersinar. Setelah semuanya, mutiara yang mengkilap, yang bersinar, meskipun tempat sampah, dia akan bersinar, tidak terpengaruh. Begitulah Allah mau hidup kita itu bersinar, menjadi berkat. Yesus berkata dalam
Matius 5 ayat 14 sampai 16, kamu adalah garam dan terang dunia. Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Mengapa demikian? Dunia ini makin hari makin gelap. Tuhan panggil kita bukan kebetulan. Ada rencana adalah untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Jadi ini posisi kita sebagai anak-anak terang. Dimanapun juga harus terang-terangan. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan sembunyikan dosa. Terang-terangan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau terangmu bercahaya. Jadi cahaya itu harus ada di hati kita. Bedanya bintang dengan bintang langit. Bintang langit apa? Bintang langit itu kelihatannya seperti bintang, tapi dia tidak punya sumber terang. Beda sama bintang, berkelap-kelip. Ada bintang, ada kekuatan, ada kuasa. Begitulah anak Tuhan di tengah-tengah manapun juga harus menyatakan dirinya. Bukan pantulan. Kalau orang lain baik, saya jadi baik. Orang lain bager, orang kudu bager. Itu mah kuma orang lain, gak bisa. Meskipun yang lain gak baik, saya marah baik aja. Kenapa? Dan Tuhan itu baik. Beda di batur. Ya, kenapa kita ikuti Tuhan Yesus Kristus? Nabi Yesaya jauh hari sudah menubuatkan, ya, bangkitlah, menjadi teranglah. Kenapa dunia makin rusak? Tuhan mau umat Israel, bangsa pilihan Allah, hidup menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kenapa dunia makin gelap? Allah mau anak Tuhan dimanapun juga menjadi terang, menjadi saksi. Terus semuanya, Allah mau hidup kita menjadi berkat. Amin. Ini poinnya. Jadi Tuhan memanggil kita menterang. Kalau kita kupas terus apa artinya? Menjadi berkat, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Terus semuanya, Tuhan katakan apa sebetulnya buah daripada terang? Kita bicara terang, ya. Apa sih artinya? Kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terus semuanya, hidup harus ada perubahan. Hidup harus tampil beda dengan yang lain. Saudara semuanya, Allah mau hidup kita menjadi terang. Hidup harus ada perubahan. Perubahan apa? Cara hidup, cara pikir, cara pandang, cara kerja harus diubah. Namanya terang. Saudara, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jangan sampai hidup baru stok lama. Jangan, saudara semuanya. Hidupnya baru, stoknya lama. Jangan, ya. Yang lama harus ditinggalkan. Terus semuanya, Paulus mengatakan buah-buah terang ada 3. Pertama, kebaikan. 2, keadilan. 3, kebenaran. Mari kita kupas. Apa itu kebaikan? Kebaikan artinya baik. Mengapa baik? Mazmur 100 ayat 5 dikatakan Allah itu baik adanya. Jadi pastikan
sebagai anak Tuhan yang baik, yang bager, ibadah dengan baik, melayani dengan baik, saudara semuanya. Allah mau kita menjadi jemaat yang baik, saudara semuanya. Tuhan katakan, Tuhan itu gembala yang baik, bukan gembala sembarangan. Gembala yang baik. Apa sih itu artinya? Kalau baca Mazmur, menjaga, melindungi, menyediakan. Nah, saudara semuanya, Allah mau kebaikan Tuhan itu ada di hati kita masing-masing. Menjaga, melindungi. Melindungi siapa? Ditempatkan di sini ikut melindungi, ikut menjaga nih jemaat, saudara semuanya. Supaya apa? Supaya utuh, maju, bertumbuh, berkembang. Ya, Allah itu gembala yang baik, menyediakan. Kalau Tuhan berkati, mari kita sediakan untuk Tuhan. Jadi ini arti kebaikan baik, saudara semuanya. Baik kepada sesama, baik kepada Tuhan, baik kepada pelayanan. Ya, Allah mau kita seperti itu. Dikatakan Yohanes 10 ayat 11. Kalau 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ayat 11, aku datang. Aku sebagai gembala yang baik, mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi saudara, ini Tuhan mau agar kita itu punya semangat untuk berkorban, untuk pelayanan, mau bayar harga. Allah mau seperti itu. Kenapa? Allah sendiri mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Allah pun mau kita mengorbankan waktu, tenaga, apa yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Terus semuanya kebaikan, kita ingat cerita orang Samaria yang baik hatinya, yang murah hatinya. Ada orang turun dari Yeriko, dirampok tengah jalan, dianiaya, tergeletak, nggak ada yang menolong. Datang imam, melihat orang sengsara, tergeletak, lewat. Datang orang Lewi, melihat orang sengsara, lewat. Orang Samaria, begitu lihat orang tergeletak, turun dari keledai, disamperin, diobatin, dibawa ke puskesmas, dibawa berobat, ditanggung biayanya. Nah, saudara semuanya, ini contoh yang nyata. Jadi kita harus mau peduli. Banyak orang hanya omon doang. Pergilah dengan selamat. Tara merah sepeser pun. Ya, aduh, kasihan dia. Aduh, karunia tuingnya tuh. Omong wungkul, tapi barang lewas gitu. Aduh, kasihan. Dia butuhnya bukan kasihan, butuh apa? Butuh pertolongan. Matanya melihat, hatinya tertutup. Dia nggak tahu kebutuhannya apa, saudara semuanya. Tapi ini orang Samaria, matanya melihat, hatinya juga melihat. Jadi ini yang penting, saudara semuanya, melihat dengan hati. Jauh lebih penting daripada dengan mata. Saudara semuanya, itu kebaikan Allah mau. Anak-anak Tuhan baik, mengerti, peduli, bukan omong-omong saja. Jangan-jangan, pergilah dengan selamat, God bless you. Tapi sepeser pun temerek, nggak tahu dia orang butuh. Seringkali kita tegaan seperti itu. Ya, ketempatnya rohani, God bless you. Seperak kita merek, dia butuh ongkos gitu. Bukan itu, saudara. Kita lihat contoh orang sama ria. Tegur banyak omong, uang dikeluarkan, dompet dibuka, dibayarkan, kurang tambah lagi. Itu namanya menabur. Nggak hilang. Apa yang diberikan untuk Tuhan tidak
nggak hilang, saudara semuanya. Yang kedua, adil. Apa sih adil? Tuhan katakan Matius 7 ayat 12 begini. Apa yang orang yang perbuat kepadamu, kamu juga. Ada yang orang Jawa sini? Ada. Tahu nggak tepos saliro? Ditolong mau, menolong dia mau. Ya, ini tepos saliro. Jadi nggak licik, maunya ditolong saja, nolong nggak mau. Jadi saudara semuanya, hukum Taurat dan Nabi-Nabi itu kalau diartikan, kalau disingkat itu tadi, apa yang orang berbuat kepadamu, kamu juga berbuat seperti itu. Jadi seringkali kan terbalik saudara semuanya. Orang maunya itu nebeng, numpang. Kapan mau traktir itu? Kristen gede dahulu, udah lama sekali. Nebeng terus, ongkos nebeng, apa-apa nebeng. Udahnya terima kasih, thank you. Ya itu kalau baru-baru nggak apa-apa ya. Tapi kita kan bertumbuh. Kalau dulu ditraktir, sekarang traktir dong sekali-kali. Diongkosin, sekarang ngongkosin dong sekali-kali gitu. Jangan dulu ngongkosin, sekarang ngongkosin terus gitu. Harus ada perubahan. Adil. Mau berkatnya, juga harus mau tanggung jawabnya. Terus semuanya, Galatia 6:7-8 itu Allah jangan sembarang nggak mau dipermainkan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Jadi ini hukum hidup saudara semuanya. Jangan mau menuai saja, nggak mau menabur. Banyak orang begitu, senangnya pinjam, minta. Kapan mereka pinjam? Lebih kaya mana sih? Minjem sama yang pinjam kaya mana? Kaya yang memberi lebih kaya kan? Orang senangnya pinjam, lah salah ini saudara. Kalau ini beri, mari. Lebih baik kita menolong daripada ditolong. Tuhan datang bukan untuk dilayan, untuk melayani. Ada perubahan, namanya adil. Jangan sampai berdoa kepingin berkat yang banyak. Berkatnya mau. Doanya kadang-kadang Senin Kamis. Kadang-kadang ingat baru doa, kalau nggak ingat nggak doa. Jadi Allah mau kita mesti bayar harga, saudara semuanya. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Saudara semuanya, Tuhan katakan dengan belak-belakan, jangan makan kalau nggak kerja. Jangan makan kalau nggak kerja. Banyak orang kan seringkali mandor kawat. Kerja kendor makanya kuat. Saudara semuanya, Tuhan katakan kalau nggak kerja jangan makan. 2 Tesalonika 10. Apa sih artinya? Artinya nggak ada makan siang gratis itu nggak ada. Allah mau kita bekerja, berupaya, tanggung jawab. Kalau makan sendiri nggak sekorek, apalagi nimpa orang lain, pakai ulah gitu. Jadi Allah mengajar kita seperti itu, ya, ikut tanggung jawab, saudara semuanya. Terus semuanya, Ayub, orang bagaimana kurang baiknya, bager, bener, suci, nggak bersalah, saudara semuanya. Suatu hari dia kena musibah, saudara semuanya. Anaknya pada mati, hartanya ludes. Kenapa penyakit lagi? Kata istrinya, udah aja, tinggalkan Tuhan. Apa kata Ayub? Kamu yang mau menikmati yang manisnya, tapi yang pahitnya nggak mau. Kita seringkali yang mau menerima enaknya, tapi yang enak kita nggak mau. Ini kebanyakan orang, saudara semuanya. Kalau terima, puji Tuhan. Kalau nggak ada, berkeluh kesah, saudara semuanya. Boro-boro berdoa, ngomel aja yang ada gitu. Jadi saudara semuanya harus adil, ya. Mau terima anugerahnya, mau terima berkatnya, mau terima anugerahnya, mau pikul salibnya. Berkat mau, anugerah mau, pikul salib bung, capek. Nah saudara semuanya, Allah mau kita itu
harus adil, ya. Mau terima berkatnya, mau terima juga salibnya, nggak problem lah. Punya soal pun kita nggak problem. Kalau Ayub itu nggak problem, meskipun kebanyakan tertunda itu habis-habisan, tapi no problem. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Diambil yang punya, kok protes. Karena apa itu? Harta dunia itu titipan. Orang ada mobil di rumah saudara, diambil ya mobilnya, protes nggak? Kenapa diambil oleh saya? Titipan. Saudara semuanya, berkat itu titipan Tuhan. Kalau diambil pun diambil yang punya. Jadi kita jangan kekeh, ya. Tapi saudara semuanya, kalau kejar, jangan kejar berkatnya, kejar yang punya berkat. Siapa? Tuhan. Ya. Jadi saudara semuanya, Ayub no problem. Meskipun punya persoalan, kita tahu. Yang ketiga saudara semuanya adalah kebenaran. Dari kata benar. Jadi Tuhan Yesus katakan, Matius 5 ayat 37, katakanlah ya tuh yes, tidak tuh no. Katakan ya di atas ya, no di atas, tidak di atas tidak. Ulah dibalik-balik, ulah dilewihkan. Katakanlah apa yang sejujurnya. Allah katakan seperti itu. Ini kebohongan ada di mana-mana, saudara semuanya. Kita dengar kiri kanan seringkali beritanya hoax, bohong, fitnah, kira-kira, asumsi, tapi cara tepat. Tuhan katakan sejujurnya, ya atau tidak. Dengan kata lain, jangan bohong, jangan dusta. Praktekkan di rumah, di keluarga. Bilang sama istri begini, bilang sama suami begini. Dari rumah berangkat bawa buku, pakai seragam. Tahu-tahu di sekolah telepon gurunya, Bapak, anak bapak kok nggak datang? Pakai seragam nggak sekolah, tahu? Bohong itu. Itu ada anak-anak seperti itu. Ya. Dicari lagi di mall, lagi jalan-jalan. Terus semuanya. Jadi Allah mau kita itu berkata apa adanya, jujur, ya. Orang tua kepada anak, anak pada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, jujur, saudara semuanya. Kalau jujur, masalah dapat dikurangi. Tapi kalau bohong, sepintar-pintarnya orang bohong pasti akan ketahuan. Jadi saudara, banyak rumah tangga yang korat-karit karena apa? Menyimpan kebohongan. Istri ngutang, suami nggak tahu. Nah ini nggak punya apa-apa. Terus sama sekalian, jadi Allah mau kita diajar hidup benar, ya, tidak bohong, ya, tidak dusta. Ingat nggak kisahnya Ananias sama Safira? Pernah dengar? Pernah? Iya kan? Ananias jual tanah segitu, tapi dia kabar saya bilang lakunya segini. Istrinya kompakin ya, kompak yang dusta. Apa terjadi? Ananias mati, Safira pun mati. Oleh karena apa? Dusta membawa petaka. Terus semuanya Allah mau kita harus ikuti apa yang Tuhan mau. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan dusta dimanapun juga. Janji arek memang melikur, janji arek mereng, pacaran, kalau pas ya kenapa? Nah, engkaunya tuh janjinya melulu, mereng tuh. Nah, saudara semuanya, jadi ini penting sekali. Kalau nggak punya, ya bilang nggak punya. Kalau nggak punya, bilang nggak punya. Nggak punya, bilang punya, sok-sokan ditagih. Akhirnya nggak bisa membuktikan. Nah, ini saudara hal yang tidak baik. Jadi saudara,
harus benar. Benar. Seperti Ayub, dia benar. Meskipun mengalami goncangan, mulutnya tidak berbuat dosa. Nggak mengutuk Tuhan, nggak menyalahkan Tuhan. Yang kedua, seperti Nabi Habakuk, pernah nggak kita? Pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak menghasilkan, kambing domba nggak ada. Tapi aku akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Dengan kita begitu, ATM tinggal kartunya aja, isinya nggak seueuh. Buku tabungan, bukunya ada, saldonya nggak seueuh. Suka sedih kan ya. Garasi ada, mobilnya sekolah mobilnya. Nah ini saudara semua, kadang-kadang dompet ada, tapi nggak ada apa-apanya itu. Banyak orang gak bisa senyum, dan dompetnya nggak isian. Tapi apa ya Bapak? Meskipun kambing domba, nggak ada semuanya ya. Aku akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Ini saudara semuanya kunci hidup saudara semuanya ya. Jangan bergantung pada ATM bisa habis, buku tabungan bisa habis isinya lu itu. Bukunya masih ada, isinya yang nggak ada. Kenapa? Yaitu berkat, bisa ada, bisa nggak ada. Terus semuanya. Jadi yang ketiga, benar dalam berucap tadi sudah, benar dalam bersikap. Sikapnya benar. Ingat gak Yesus? Waktu orang Yahudi menangkap seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dibawa kepada Yesus. Menurut Taurat harus dirajam dengan batu supaya mati. Itu hukum Musa seperti itu. Apa kata engkau? Mereka nantangin Yesus. Yesus diam saja. Tuhan bangkit berdiri. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Lempar itu perempuan dengan batu. Ternyata dari yang tua sampai yang muda nggak ada yang berani lempar. Mengapa? Mereka juga orang berdosa. Terus semuanya ini sikap diperhatikan ya. Seringkali kita benar sendiri, orang lain salah, yang benar saya. Makanya seringkali rumah tangga ribut. Kenapa? Benar sendiri bapaknya, ibunya benar sendiri, nggak mau disalahkan. Ini juga orang Yahudi benar sendiri kudu dirajam. Tuhan katakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempar dia dengan batu. Ternyata nggak ada saudara semuanya. Jadi kalau begitu, kita harus mawas diri. Atau jari tunjuk orang lain, 3 jari nunjuk kita. Kuman di seberang lautan, kelihatan. Itu balok depan mata seringkali nggak kelihatan. Itu Tuhan katakan seperti itu. Balok di depan mata nggak terlihat. Ini barangkali seringkali sikap para orang benar sendiri. Makanya dia nggak punya teman, nggak bisa akur. Kenapa? Benar sendiri. Jadi saudara, dimanapun juga kita jangan sok benar sendirilah. Tuhan katakan, kok nggak ada yang lempar kamu? Kalau begitu, pulanglah kamu. Mixin no more. Jangan berbuat dosa lagi. Terus semuanya, kemudian bertindak dengan benar. Jadi, berucap benar, bersikap benar, bertindak juga benar. Contohnya tadi, orang Samaria bertindak benar. Jadi 3 hal tadi merupakan inti daripada buah-buah terang, yaitu baik, adil, dan benar. Biarlah ini kiranya bisa masuk ya di hati kita masing-masing ya. Bisa menambah lah ya, agar kita pun tahu siapa diri kita. Kita pun jangan sok bener lah, sok suci.
kita punya salah, mari kita saling merendahkan hati, saling mengkoreksi diri, saudara semuanya. Jadi demikianlah yang Pak Lukas sampaikan pada sore hari ini, kiranya boleh menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Sore hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Jadikan kami hamba-hambamu, anak-anakmu yang baik, yang adil, yang benar. Agar dimanapun kami hidup, kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, bimbing kami, tuntun kami, sempurnakan hidup kami Tuhan. Saya percaya bersama Tuhan kami dikuatkan, bersama Tuhan kami diberkati, bersama Allah kami disempurnakan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Lukas yang sudah memberitakan firman. Biarlah kita terima ya, setiap firman itu menjadi satu rema di dalam hidup kita. Sebentar kita akan masuk dalam persembahan. Terlebih dahulu kita akan berdoa memohon kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada sore hari ini. Biarlah itu terus menjadi kekuatan, teguran, nasihat di dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak lagi mengandalkan diri pribadi atau kekuatan, sebab Engkau adalah kekuatan di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan perkataan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus bekerja menjamah. Tuhan sendiri akan menolong Pak Lukas di dalam setiap pelayannya dimanapun berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terus Tuhan tambahkan hikmat marifat-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan. Biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Dan kami percaya setiap apa yang sudah kami tabur, kami boleh menuai apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan di bagian persembahannya. Siap-siap. Tapi jangan dulu sampai musik jalan ya, supaya bareng. Jangan mendahului. Oke. Haleluya. Sing sama rapat. Amin.
biar sabar. Ya, tapi Amin. sabar, tetap mantep ya. Udah sabar harus mantep lagi. Iring Gusti Yesus, iring Tuhan Yesus. Biar tetap sabar dan tetap mantep sekalipun ada tekanan, biar tetap sabar dan mantep pikantuk ganjaran, mendapat ganjaran, mendapat pahala, mendapat upah. Sing sabar lan mantep melebu keraton swarga, artinya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jangan pengen yang akhirnya tapi nggak mau sabar ya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan akhiri, tapi sebelumnya saya mohon nanti Ibu Kristanti ya untuk doa syafaat. Oke, saya persilakan. Mari Ibu. Mari saya undang saudara sekalian berdiri, bangkit berdiri, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang sangat baik, Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, membawa hati kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti hati Amin, kami. yes. Engkau yang paling dapat menyelami dan memahami seluruh isi hati kami. Kami bawa kepadamu hati kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau bertahta di dalam hati kami. Yes, amin. Dan Engkau yang sanggup beracara dan sanggup berperkara dan sanggup membuat segala sesuatu di dalam hati kami. Kini Tuhan, mari Tuhan layakan kami Tuhan, karena kami ingin menaikkan doa syafaat Tuhan khususnya untuk negara dan bangsa Amin. ini Tuhan. Sama seperti Engkau sanggup mengelola hati kami, Engkau juga sanggup mengelola bangsa ini Amin, Tuhan. amin. Karena Engkau sangat hebat dan luar biasa Tuhan. Tuhan, Engkau saat ini sedang berproses di dalam negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak yang terjadi di dalam negara kami, khususnya di dalam bidang ekonomi Ya, Tuhan. Yesus. Mari Tuhan Engkau sanggup memulihkan Tuhan dengan caramu yang ajaib Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2, anggota TNI, Polri, beserta jajaran-jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah, sampai RT, RW, Lurah, Camat, semuanya Engkau Tuhan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, karena mereka ditetapkan atas kehendak-Mu juga Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Engkau mau pulihkan negara ini Tuhan. Engkau mau berkati Tuhan hasil tanah, hasil sawah, hasil ladang, hasil ternak, hasil tambang, hasil bumi, semuanya Engkau berkati Tuhan. Dan ajar Tuhan untuk dikelola dengan baik Tuhan dan benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja ini Tuhan, untuk hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati dan juga anak cucu mantu semua. Engkau Amin, memberkati yes. Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau tambahkan berkat dan hikmat dan rahmat kepada mereka Tuhan, supaya semakin hari nama-Mu semakin dimuliakan. Bapak, kami juga tak lupa berdoa buat jemaat-jemaat ini yang sedang sakit, mari Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan yang sedang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, baik ada penyakit-penyakit tersembunyi Tuhan, mari Engkau yang sembuhkan. Engkau angkat sampai, Engkau cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu penyakit itu Tuhan. Tuhan juga kami berdoa Tuhan, apabila di antara kami Tuhan ada akar-akar kepahitan, kami cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami boleh senantiasa memuji Engkau, menyembah Engkau dengan bebas Tuhan. Dan kami juga berdoa yang letih lesu berbeban berat, mari Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, mari Engkau pulihkan dengan cara-Mu Tuhan. Yang sedang
mengalami kurang kasih, mari Engkau rangkul, Engkau peluk dengan kasih-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Yang sedang terikat Tuhan, baik oleh keterikatan oleh apapun juga Tuhan, mari kami sehati, kami lepaskan ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau punya kuasa Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu memelihara hidup kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu Tuhan kami boleh merasakan kasih Tuhan Yesus begitu nyata sempurna dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, dari tempat ini kami memuji menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh merasakan, mengalami kebaikan, cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terimalah ucapan syukur. Terima kasih kami kehadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya lewat pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena hanya inilah Tuhan Yesus yang dapat kami persembahkan kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, saat malam hari ini kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami pulang tidak dengan tangan hampa. Kami sepakat beriman, percaya Tuhan Yesus, kami pulang membawa berkat Tuhan, membawa kemurahan kebaikan Tuhan, membawa kesembuhan pemulihan terjadi di dalam nama Yesus, membawa kelepasan kemerdekaan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat keajaiban, mujizat yang kami terima, berkat yang kami terima saat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam kehidupanmu, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaan, pelayananmu, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan telah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru mengalir di dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau. Bahkan Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk selalu berkemah di rumah-rumahmu, berkemah dalam hidupmu, berkemah dalam keluargamu, berkemah dalam usaha bisnis, ekonomi, pekerjaan dan pelayananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami percaya Bapa, tiang awan, tiang api selalu menyertai kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha. Yang percaya bersama saya, sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari kita sama-sama angkat pujian. Katakan dari hati saudara, Ku yakin kami sangat yakin dan percaya Tuhan memberkati aku. Tuhan selalu memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, pekerjaan, pelayanan kami, perluas segala rencana-rencana dalam hidup kami. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, ada tangan Tuhan yang selalu menunjuki, membentengi, melindungi setiap hidup kami. Ada tangan Tuhan yang memberkati kami, ada tangan Tuhan yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kesakitan tidak dapat mendekat dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ketakutan, kecemasan tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Karena kami percaya di dalam hidup kami
dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kecemasan katakan tidak menimpa. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.